Tak ceritani gara-gara arep nang ngebes iki lho. Ada jadwal hari ini di cancel weh. Wah, luar biasa ya Allah. Matur suwun Mas Adi. Matur suwun. Ayo Ibu, macam kita berdongeng saja, Ibu mengajar macam membaca. Oke. Anakku yang ketiga itu produksi Papua lahir. Hei. Awal-awal dulu kita nggak selalu berhasil motong rambut loh, jangan salah. Ada yang menolak. Awal-awal dulu gitu. Ya. Kenapa nama kita kok channelnya Sinau Urip gitu loh? Sampai ada yang bilang gini, lu wes urip kok sinau gambaran ngopo? Kenapa nak sinau mati? Sinau Urip itu tidak punya kemampuan mengobati. Siap. Nah, yang berhak mengobati adalah dokter. Oke. Siapa yang mau diobati? Yo Ya Allah, udah gitunya Mas. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Iqbal semangat banget ya. Yo Mas Adi, karena di sini kita sudah kedatangan tamu yang sangat-sangat fenomenal ya. Ini adalah satu-satunya orang Pati yang sudah mendapatkan 1 juta subscriber luar biasa, yaitu diraih oleh Sinau Urip ya. Awalnya kok izin sih aku. Hayang. Siap. Penonton? Ya. Oke. Lanjut ya? Aku untuk guyu ra gitu. Wah, enggak itu Mas. Untuk nesu-nesu no ngene. Ojo guyu. Akhirnya rambut take. Energik banget deh ya. Oke, siap. Mas Adi dan Siap, juga Mbak siap, Eni, siap. matur sembah nuwun. Yes, Sampun rawuh teng gubuk Bumi Kreatif. Bumi Kreatif ya. Ini konten dalam program konten Ngebes ya. Ngebes kita bicara tentang segala hal ya terkait dengan fenomenal yang sudah terjalani di muka bumi ini. Tak ceritani Siap. gara-gara arep nang ngebes iki lho. Ada jadwal hari ini di cancel weh. Wah, luar biasa ya Allah. Matur suwun Mas Adi. Matur suwun. Suwun. Iya. Ini kita berbudi laksana ini. Salam pramuka. Yo, jelas. Lali. Taci papareri hadi besu. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Weh. 2. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Weh. Taci patuh dan suka bermusyawarah. Oke. Rela menolong dan tabah. Hemat, cermat dan bersahaja. Gemar menabung itu. Malah ngebes sih yo. Pinter, tenang Iqbal Pinter ya. Pak Suga, nyala Pak RT. Oke, siap. Kirim di Soko. Pak Tris, yo, Boh Tris Vapora Gendah. Semangat, Pak. Oke. Iya, siap. Bakar segala kucing gak gocet. Ini perlu dimasukkan Sinau Urip nih, Mas. Masalah kali. Aduh ya Allah. Oke, Mas Ade. Siap. Ini terkait kita bicara seputar Sinau Urip ya. Berkecimpung di dunia YouTube. Sebelumnya Mas Adi sama Mbak Eni ini sibuk apa? Pekerjaannya apa nih? Sibuk Mas Adi dulu. Ayah Aku sedari dulu itu modalku abab, Mas. Abab. Ih, sikatan orang mau. Jadi kan biyen belasan tahun saya tuh ngajar. Sekolah? Iya, ngajar di sekolah, di instansi Dari pemerintah, 96 ya? di mana-mana lah. Ngajar. Jadi yuket biyen pancen dodolan abab iku mau. Siap. Di ketemu DGJ dodolan abab ya. Terus dengan aksi-aksi sidik lah nek bareng DGJ lah. Nah, ODGJ ini agresif, nek ora yo sayang-sayangan. Buka Tapi- kartu bojoku. Ngajarnya masih ini. Sesekali Kadang masih. kalau beliau pengen. Sesekali masih. Kalau beliau Kalau misal saya diminta, Mas Adi, saya bisa ada waktu untuk tanggal sekian dan sekian gitu ya. Yo nek pas iso biasanya saya ada rasa kangen untuk kembali lagi. Nah, pas iso dia ngajar kembali. Ada tamu. Tadi. Nah, ini kenalan. Anu boleh Teh anget. Bisa lah. Ditawani apa malu. Mas, Itu lah kowe ono tamu. Mas Iqbal, Gimana Mas Adi? sutek kira. Jujur, dulu zaman aku masih ngajar di Papua. Siap. Hera. Mana itu lo jadi termuda. Ini tokoh idola saya. Wah. Dapurane kok ngene iki mbok idolani Mas. Setengah tua temu ginu-ginu ini iki mbok Dalam ngarep ya.
Kalau dulu boleh diidolakan, kalau sekarang jangan, Pak. Saya takut diwenehi kaos. Ambilkan minum. Oke, siap. Loh, tadi bicara tentang Papua, Mas. Nggih, betul. Itu ngajar apa kok sampai di Papua, Mas? Macam-macam, Mas. 8 Mulai tahun dari itu membaca. kita ngajar dari anak TK sampai guru-guru juga. Bingung Tara. Wow. Saya pernah Muridnya diulang, gurunya ya Gurunya diulang diulang. sisa. orang tuanya juga iya. Gitu. Sik kok aja-ajane iki ngajar apa kok, Mas? Ayo, aja ngono kok. Aku ya bingung ngene iki aku Jadi takoki. gini, dulu kita mengelola satu lembaga bimbingan belajar plus lembaga psikologi. Siap. Gitu. Saya pernah ngajar anak sekolah di pinggir segoro, Mas. Segoro, Nah, ya. samudra. Anak-anak Papua itu, anak-anak Tapi Manokwari, kan sore sana itu. kan laut kan, Sore laut saya ngajar terus mereka gunung. sambil Tepi. mereka nyelam ke laut Bawain keluar gorengan. naik dari laut itu baca gitu loh. Kan banyak yang Dan itu belum semua- bisa baca. semua banget gitu. Itu undangan atau Mas Adi Oh, sukarela. Enggak, kita Jadi, pesan. Main. Nek yang Manokwari itu gini ceritanya. Sore-sore aku numpak motor ah. Gabut lah ya mungkin bahasa di Wes. Ayah, oceh. numpak motor, monggo Mas Sotek. Kami minumkan kopinya. Sopan Sumpah monggo. hari ini ketawa terus ya. Emang. Teh hangat toh. Ini teh hangat, Bu. Tapi Tapi minumnya pakai perasaan. Kalau sampean bayangke ini teh hangat, jadi teh hangat. malah itu. Ini gara-gara ketemu Mas Roni Iku mau mau ya. hipnotis lah, iso ke hipnotis aku klenger ngomong. Tapi untuk khusus untuk Bu ini teh hangatnya tunggu sebentar, paling 2 hari lagi baru tak kasih. Monggo dilanjut. Lain tuku gas. Aduh ya Allah Gusti. Siap, Mas Adi. Hei. Tadi kan sukarela ya, Mas. Itu kenapa milihnya Papua? Kenapa kok enggak? kalau dekat-dekat? itu enggak gini. Jadi waktu itu anakku baru 2. Anak baru 2. 2010. Saya pernah mendapat undangan isi seminar di Jayapura waktu itu. Parenting. Kemudian kok kayaknya Jayapura bagus ya gitu. Kemudian saya memutuskan dengan istri ke sana membawa salah satu metode pengajaran khusus ke Siap. sana. Terus kita berkolaborasi dengan teman-teman yang Teman-teman ada yang ada di di sana. Terus kemudian Kita kita ngajar ajarkan di sana. juga. Pernah dapat siswa itu udah masuk kuliah SMA belum bisa baca. Kuliah urung iso maca. Belum lancar membaca lah ya. Itu membuat prihatin dan Oke. makin kita stay di situ makin ini ya. Yo malasan saya seneng gitu loh. Iya, dan Banyak nyaman, yang nyaman, kita nyaman, betul. ini bantu untuk bisa membaca lebih lancar karena itu kan jendela semuanya ya. Kalau nggak bisa membaca kan Ora iso. kasihan gitu. Terus menata bahasa Indonesia. Oke. Jadi banyak teman-teman bukan tidak bisa berkomunikasi dan berbahasa enggak. Jadi banyak anak sekolah itu yang nilai bahasanya paling tinggi 30 pas tes. Kan nggak lulus, Mas. Sake tuh hanya karena pemahaman Waktu itu ya, waktu itu ya, Nah, waktu sekarang itu. enggak, waktu aku pas Waktu itu udah di ngajar daerah tuh. tertentu lah. Akhirnya kita ajarkan ini loh bahasa Indonesia yang digunakan untuk sekolah Untuk pelajaran. dan ini yang untuk komunikasi. Menurut Gitu. Mas Adi dan Mbak Heni itu permasalahan apa kok bisa sampai seperti itu? Wah ini nanti Iki kajiannya oke, pasti akan lebih serius, komprehensif. serius. Tapi yang pasti gini lah, yang pasti gini. Di sana itu yo banyak yang pintar yo banyak. Sing ora yo Tertentu. ada gitu loh. Nah, kenapa kok mereka sampai SD, SMP, SMA masih kesulitan membaca ya lebih kemana? Kesempatan untuk belajar membacanya kurang gitu Menurut loh. saya mungkin belum ada yang nyaman untuk ngajarin Oke. baca. Kurang Karena yang sing pinter yo akeh, Mas. Jangan dikira bahwa ini generalisasi waktu enggak Enggak. gitu loh. Tapi kita menjumpai fakta itu ngono loh. Oh, nggih. Gitu Yang ya. saya Siap. ajar udah pintar baca banyak. Yang akhirnya kalau waktu itu pengalaman saya ngajar itu mereka ngantuk, Mas. Ngantuk Turu. kabeh. Ditinggal turu aku. Karena terlalu halus. Kayak terlalu halus bilangnya ibu kayak mendongeng saja. Hah? Piye bahasane, Mbak? Bahasa apa? Abi. Ayo tunggu Mbak Abi, Mbak. Oh, apa ya, Rek? Ayo, bagaimana bisa mengajar itu? Ibu macam kita berdongeng saja, ibu mengajar macam membaca. Oke. Mama. Akhirnya saya satu Iya, Mama. bulan Mama. belajar mereka punya bahasa, seperti membenarkan kalau di sekolah jangan sapu mama, tapi mama saya. Sapu mama kan saya punya mama. Nah, itu kalau nulis di bahasa Indonesia, mama saya pergi ke pasar. Jangan sapu mama di pasar.
Begitu. Sudah itu sudah. Iya. Tapi cinta saya dengan Papua itu. Salam buat Nyaman, Papua, ya. damai. Makanya kan Mas Iqbal, Pripun Mas Adi? ada semacam kekangenan khusus ya dari saya dan istri. Kapan dia ke sana lagi gitu ya kan, dengan konteks yang mungkin berbeda gitu loh. Tapi Papua memang indah banget buat kami. Oh indah Mas. Anakku yang ketiga itu produksi Papua lahir. Hei. Produksi Papua ini bagaimana? Buat yang belum menikah aja baper. Produksi mak Papua Mas, Oke. tapi aku lahirannya pulang ke Jawa, pulang dhewe Pulang kan. nang Pati. Nah, mari ngono ngerti rak bahasaku campuran ya, sorry soalnya sekolahnya neng Jawa Timur juga. Jawa Timur. Lek ngono kuwi lahiran aku kan dhewean. Yo. Ditinggal bojoku bali ning Papua. Iya. Untungnya nek ana di etak ra ana aku ra iso lahiran. Untungnya ana aku, jadi tetep Oke. lahiran. Ya to semeteng aku masalah. Berarti Itu- anak ketiga tadi lahir di Papua ya? Lahir Lah nang di Pati. sini aku mulai Pati. Lahir nang Pati. Oh di Pati. Produksi Papua. Produksinya. Produk Papua mulai ning Pati. Mari ngono wayang lahiran jret ngono kan launching. Iya, Ditelepon bojoku. Pas lahiran saya Rambutnya mendampingi. piye ngono. Saya mengajari anakku itu anak HP. pertama ketiga itu VAP. Anak kedua tak dampingi kelahirannya, yang pertama ketiga. Pati semua ya. Yo, Pati. Pati. Oh, KTP ku Pati KTP. yo. Kembali lagi ke ODGJ. ODGJ. Ya. Mas Adi, Siap. kenapa Sinau Urip ini mengambil genrenya ODGJ? Sebetulnya enggak Iqbal ya. Awal dulu Sinau Urip itu bukan ODGJ. Oh gitu. Enggak. Kisah Saya ingat betul, saya ingat kisah betul. inspiratif. Bagaimana saya mengumpulkan 1.600-an subscriber itu? Nggih. Barter. Enggak, caranya adalah gini. Sinau Urip itu dulu kontennya bukan ODGJ. Siap. Konten pertama itu saya ingat betul ada anak Down Siswa syndrome yang itu adalah siswa terapinya Mbak Heni. Kenapa sampai saya angkat itu di channel YouTube channel awal video? Karena orang tuanya tidak malu punya anak yang spesifik, yang spesial, yang Berkebutuhan berbeda, khusus, ya, yang berbeda dengan yang lain, mau mensekolahkan, dan orang tuanya happy gitu loh. Nah itu muncul di Kalau kita. resepsi ya santai digandeng. Jadi dulu Bangga itu gitu loh. Nggak apa. konten kita adalah orang-orang disabilitas Oke. yang luar Inspiratif biasa, menurut kami. yang inspiratif menurut saya ya, menurut kami. Terus anak-anak sekolah yang inspiratif karena saya ngajar. Nggih. Saya pernah ketemu Nek Juwono ki bocah STM Mas. Tuh, kae. Juwono. Tanggane siapa? Alumni. Alumni tak iki. Wendy. Wendy. Ada anak STM duwe penghasilan 7 juta sebulan. STM loh kui. STM loh. Dia bisa merakit motor custom dewe. Wow. Nah, itu. Arek Jadi Pati. Loh Cah capati. Juwono. Jadi saya juga pernah ketemu cah jepat Lor Tayu ya. Tayu. Modal 50.000 didik 2 juta kemudian. Dodolan pisang coklat. Oh, kontennya gitu ya? Dulu anak-anak inspiratif Anak-anak gitu inspiratif loh. lah. Yang saya temukan di saat di sekolah-sekolah di mana saya pas mengajar pada waktu itu. Nah, sampai kemudian saya itu pernah melihat channelnya Bocah Bandung, Rian TV itu. Di salah satu video Rian TV itu ada ODGJ jalanan yang dikenali keluarga setelah tayang di YouTube-nya dia. Nah, dalam hati saya bilang gini, oh ya, aku bisa melakukan ini gitu loh. Kita sering berinteraksi dengan ODGJ, tapi waktu itu Belum dibuat konten. enggak kepikiran konten sama sekali. Makanya nontonnya si siapa tadi? Sutekong. Ya. Terus enggak kepikiran kita Saya konten. ngobrol dengan istri, belum dapat momen. Ayo kapan gitu. Turun ke jalan itu kan minimal 2 orang. Selama sebelumnya kalau saya konten sendiri bisa. Kan taruh tripod dulu lah. HP ya, HP ngadeg ngono wae era. Pokoke ketok lah ngono kerekam gitu. Nah, sampai kemudian malam itu beliau perjalanan dari Surabaya, selesai pelatihan. Nggih. Nah, ada keputusan di Kudus, karena kita tinggal di Kudus ya. Siap. KTP ku Pati, lahirku Pati, gede nang Pati, tapi dino iki aku manggon nang Kudus. Astagfirullahaladzim. Nah, ada keputusan dari Dinas Pendidikan bahwa semua sekolah libur pandemi waktu itu. Oh, nggih. Nah, disitulah kita momennya dapat. Ya sudah, yuk kita turun ke jalan. Malam gini Mas, aku sampai rumah jam 10. Terus saya jagung kan, kita biasa ngobrol apa yang terjadi di jalan, terus dia ada di rumah apa gitu. Aku kosong ya. Ya, Besok ya. kita turun. Tapi bicara itu, turun ke jalan, Mas. Nah, Menemui berbagai karakter ODGJ ya. Pasti. Kesulitannya sendiri apa? tidak ada yang sulit, Nggak ada ya, nggak ada. Gini,
semua itu kita anggap dinamika yang harus kita nikmati aja lah. Gak ada yang sulit. Oke, kunci. Oke, nikmat Gimana? sih. Dinikmati aja karena awal-awal dulu kita nggak selalu berhasil motong rambut loh, jangan salah. Ada yang menolak awal-awal dulu gitu. Nah, Ya. dari situ belajar bahwa Kita belajar. Harus ya, bagaimana? ini tetap harus lebih panjang pendekatannya. Atau mungkin lebih tegas terukur. ada yang harus gini. Nah, gitu. Jadi kita nikmati dan nggak merasa ada hambatan. Awal-awal dulu banget kita pernah rodok kangelan golek tempat memandikan. Karena waktu itu belum kepikiran ono pom bensin jane. Oh iya. Ya, toh. Tapi kalau sekarang nggak ada masalah Mas Iqbal. Bahkan nek saiki ku banyak orang menawar Mas Adi atus nek kene wae lho. Di tempatku nggak apa-apa gitu. Kalau hari ini gitu. Dulu jan sulit ya. Jengene awal Mas. Siap. Jengene awal Masih ini ya stigma negatifnya masih banyak tentang ODGJ. tentang ODGJ. Ya wajar kan, gila nih ya. Nggih. Menjijikkan. Kotor gitu kan. Mau digoni wong edan bla 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 ya wajar. Tapi seiring sekarang edukasi banyak, konten kreator yang berkaitan dengan ODGJ udah banyak. Ya alhamdulillah sekali. Artinya Masyarakat lebih welcome. edukasi itu diterima gitu. Mas Adi sendiri itu pernah melakukan ini pelatihan hipnoterapi sama Mbak Heni terkait penanganan seseorang kayak Udah gitu. lah, Nek, itu pelajaranku ketiga. Mas. itu job desk-nya Mas Roni di laser. Oh iya, makanya itu saya tanyakan. Kayak Kalau dalam Sini ilmu harus kan tetap kita belajar. ada. ya. Karena di Dalam psikologi kita keilmuan. belajar itu. Oh. Gitu. Kuliah dulu, Basicnya. amit saya, Mas. Heh? Kuliah. Dia sekolah neng SD SMP Mas. SD, SMP? SMA Solo. SMA siji, tes telura. Terus yang siji es tungtung, es blok, katis terus. Ya dimanapun kita belajar lah. Dimanapun kita belajar, entah itu di bangku pendidikan, entah itu di masyarakat, dimanapun kita belajar. Sampai kita ketemu dengan ODGJ kita juga belajar. Makanya kenapa nama kita kok channelnya Sinau Urip gitu loh. Sampai ada yang bilang gini, lu wis urip kok sinau gambaran ngopo? Kenapa ora sinau mati? Ya mati sik Sinau no. Mati yo. Mati sik to. Aja sih ya. Ojo sih, sinau nganu, sangu. Oke Mas, saya pernah datang ke suatu pondok, di salah satu pondok. Ngapa Mas berobat? Woi, pondok pesantren. Namanya saya pondok pesantren itu di pelosok lah. Saya mendapati salah banyak lah ya. Itu banyak sekali ODGJ yang ditampung di dirawat. pondok pesantren itu. Oke. Dan apakah itu Mas Adi sendiri ketika di medan jalan melihat ODGJ itu langsung dieksekusi atau perlu adanya aparat prosedur khusus dalam pengambilan ODGJ tersebut? Oke. Sebelum lanjut Mas, kita juga sudah ada ODGJ yang minta tolong untuk dimotivasi ya. Oke. Supaya mau diobati. Yo, Ya Allah, ODGJ-nya Mas. Oke, silakan ODGJ. Pak Adi tolong iki. Koncoku iki nganu putus cinta. Stres iki. Tolong iki piye? Siap, Mas. Berarti gak ngene iki. Nah, ini sudah ada korban. Bagaimana Tolong, Pak, menangani? kancaku, Pak. Salaman sih nang. Salaman sih. Salaman sih nang sanggatan. Salaman le. Ya Allah, Salaman. Mana sapa le? Iki ini ceritanya baru putus. Tuh, senengane Baru putus langsung gangguan. Heeh, langsung ngene. Aku kan seake lah aku ketemu Pak Adi. Putus karo sapa? Karo Siswanto. Putri, ya Putri. Aduh ya Allah. Ini cara mengobati gimana ini caranya? Put. Kamu sini aja. Loh, Biar putus cepet. sama Putri kok. Iya. Nah, iyalah kenapa? Iki jenenge sapa, Wen? Iki jenenge Santiko. Pacare Sotek. Mau Wedhus, wis atuh wedhus. saudara. Begini alun-alun Juwono iku. Alun-alun Jono, itu mangkal Pak. Loh, kok disemua iki lho Pak, tolong Pak ini. Sini Pak. Oke, Mas Adi coba ini diperbaiki dulu Mas. Gimana nih caranya ini? Bagaimana menangani Tawa terus to malah. orang sedang ngobati mah gegek loh. Ini gimana ini stres ini Pak? Ini cara Tekniknya, Mas. gimana Ini udah ada korbannya. Cara pendekatannya gimana? Ini Monggo, ceritanya Mas. ngamuk atek. Lagi stres kok. Malah semaur. Stres gue. Oh, stres kok diomongi semaur. Sabar. Ya. Edan Pak. Ulang. Edan. Udah semaur diomongi. Temanku sabar banget ini Bu temen. Bumi kreatif jos tenan. Tolong Pak, tolong. Iki iki edan kok. Iya. Salaman sih. Nah, gini. Biasanya nek salaman 50.000 Takno piye kowe putusem? Jadi ceritanya begini, saya itu putus iku gak disetujoni wong tuane. Terus luru wong tua liyane nek piye?
Kowe iki sing edan ora apa. Seketan sapa berarti? Sing edan wewang. Ono-ono dedo edan. Ya dia. Tapi Pak Edi kalau mengatasi ODGJ yang agak susah gimana sih Mas? Ya tadi kita ngikut. Sampai alat-alat apa diantemke gini malah. Dipegang Yo nek ini. nganu yo, Mas Wendy. Sampean perhatikan nek di konten Sinau Urip itu ada semacam kemiripan kalau untuk awal video ya. Ke ODGJ jalanan. Karena fokus kita ODGJ jalanan ya. Yang rumahan itu kita pasif dan kita meminta dihubungi sih memang itu. ODGJ jalanan itu pasti kita pasti mengucap salam ke dia dan mengajak salaman. Waalaikumsalam. Contohnya. Ya kayak gitu tadi lah ya. Ajak salaman gitu ya kan. Terus kita harus memastikan bahwa Dia nggak di bawa sekitar dia itu senjata tidak ada benda-benda yang tajam. membahayakan, terutama senjata tajam. Pasti. Benda-benda membahayakan contohnya Peso, gunting, terus Watu. HP juga membahayakan. Bahayakan anak-anak. HP. Kan bisa ditutup Nah Mas. gitu. Terus tapi sebelum itu semua kita pasti ada observasi lapangan dulu. Nanya-nanya. Sebelum dan itu tidak ada di konten dia. Nggih. Saya pasti nanya ke Mas, Mbak, wong iku nek kono wis suwe ora? Logat bicaranya seperti orang mana? Galak ora. Jadi itu untuk persiapan kita. Nah, gitu toh. Nek wis disalami, oke, tapi masih tetap galak gitu, biasanya nuwun sewu. Opsi yang paling akhir adalah tak peluk biasanya. Asik. Boleh. Nggih. Nah, kenapa pelukan itu kita lakukan? Karena kami percaya bahwa pelukan itu membuat dia semakin tenang. Oh, jadi berarti pelukan jangan Mas Adi sendiri pernah ini ya berkeinginan untuk mendirikan cita-cita ini, impian yayasan ODGJ itu? Kalau yayasan sudah, Mas. Loh, sudah? Oh, Alhamdulillah ya Allah. Gini, saya ben gak salah persepsi. Se. Secara de jure legal standing kita punya yayasan. Oke. Atau nama yayasannya adalah Yayasan Sinau Urip Mulia. Kalau ada mobil lewat itu ya. Tetapi persepsi masyarakat nih di yayasanku di gedung di penampungan. Nah, itu yang kita tidak punya. Penampungannya kita yang enggak. Jadi gini, dulu memang saya dengan istri itu punya impian pengen membangun semacam tidak sekedar shelter, tidak sekedar rumah singgah, Oke. tidak Rehab. sekedar penampungan, tapi Tempat rehabnya. kita itu punya idealisme. Pengen di tempat rehab lah. Yang di situ banyak pihak-pihak yang memang berkompetensi terlibat, psikolog, psikiatri, perawat dan semuanya nanti. Tetapi ternyata pada saat kami sudah menyampaikan itu, pernah ada orang yang datang ke rumah kita, siap mendanai. Nah, toh, Oh, untuk donatur. rumah, Donatur. untuk lokasi rumah di pinggir jalan Lingkar Pati. Toh, mesti DP. Saya bilang gini ke calon donaturnya. Ya. Kita akan teruskan proses ini jika semua pihak menyetujui akan adanya tempat rehab ODGJ di situ. Termasuk masyarakat. Iya, nah itu. Oh, sekitar masyarakat. Akhirnya Siap, Mas malam Adi. itu Mbak Eni mewakili Sinau Urip ketemu dengan masyarakat untuk mengetahui Ngobrol. bagaimana reaksi mereka. Dan Nah, akhirnya diterima. kesimpulan kami adalah mereka masyarakat tidak siap. Oh. Wajar. 2 kali tempat. Di masyarakat itu ada stigma gini loh Mas, wong edan iku medeni. Ya, wong edan iku Gilani. Iya. Wong edan itu gilani. Ayo, kita memahami. Kan direhab, Mas. Tidak mudah Itu yang- tidak mudah ya Mas ya mengubah stigma yang berlaku di masyarakat. Kan di masyarakat Masyarakat ada kan yang berbeda. masyarakat muda yang lebih Kolonial. senior. Ya Nah, lebih open lah nih Ya. wacana. Open-minded. Ya. Tapi nih wong sepuh-sepuh kan ora iso. apalagi yang merasa bahwa tahu lebih tentang semuanya. Itu menyembuhkan nggak yayasannya? Oh, enggak gini. Atau cuma menampung? Ini juga ini pas untuk klarifikasi ya. Siap. Losi, Mas. Sinau Urip itu tidak punya kemampuan mengobati. Siap. Gak Yang dukun. berhak mengobati adalah dokter. Dokter, betul. Jadi Sinau Urip itu selalu merekomendasikan pengobatannya merujuk ke rumah sakit jiwa. Tetapi nek ono masyarakat yang percaya berobat non medis bisa mengobati dan menyembuhkan, monggo. Tapi nek jenengan tanya ke kami, Mas Adi, aku keluargaku gangguan, aku kudune piye? Go ning rumah sakit. Rumah sakit. Nah. Menjembatani. Yes. Lebih ke menjembatani. Jadi kita tidak bisa Cross. mengobati. Nah, kita itu ingin membangun satu tempat di mana memang bisa mengobati dan memberikan terapi.
Itu ideal bayangan kami. Tapi Tapi pas belum. naik lapangan ternyata tidak sesederhana yang ada di otak. Iya. mudah. Jadi sekarang kita edukasi, jangan malu datang ke psikiatri, ke psikolog ketika masih dini kalau nanyanya ke kami. Jadi bukan datang ke Nyun Sewu yang lain selain ke dokter. Nah, biasanya kan ke tempat lain, gek wis parah, gen moro neng dokter. Lah penyembuhannya kan panjang sulit. Gitu. Ya, Jadi nek semoga gak iso turu telung dino langsung neng psikiatri. Iki gak tau turu Mbak. Saya nggak pernah tidur malah. Ini kan tanda-tanda berarti kan nggak pernah tidur dia. Delong Iya, kasih. serius. Serius. Soal tidur saya paling sulit. Paling Nah, Kenapa? itu sudah harus ya. Bukan berarti yang sudah gila sampai ekstrim itu yang datang ke situ. Tapi yang masih dini Ah, itu tanda-tanda. harus. Kan gue udah kondol kemarin kan. Oke, Mas. Siap. Sudah kondo. Dulu kan Sinau Urip juga viralnya salah satunya dari Umar ya. Umar betul. Umar kok bisa sespesial itu gimana sih? Dia Piye tuh ya, Pak? unik gitu loh. Aku ketemu Umar iku orang jarang. Gak jarang. Enggak Enggak sengaja. Tidak sengaja. sengaja. Jadi waktu itu saya dengan Mbak Eni.